Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت وما حفظت فاردده إلي عند حاجتي إليه. Halaman 2 baris paling bawah, Al-Khamisu, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khamisu, fardu atau wajib wudu yang kelima. Sambungan masalah fardu wudu. Al-Khamisu, dan yang kelima atau fardu wudu yang kelima, ghaslur rijlaini, membasuh dua kaki. Ghaslur rijlaini, membasuh dua kaki. Bacanya ghas, jangan ghus. Bacanya ghaslu, jangan ghuslu. Karena kalau ghuslu artinya mandi. Ghuslu Jum'ati, mandi Jumat. Ghuslu Taubati, mandi Taubat. Ya. Ghuslu Aidaini, mandi 2 hari raya. Tapi kalau ghuslu membasuh, kalau ghuslu mandi. Al-Khamisu, yang kelima daripada fardu wudu, ghaslur rijlaini, yaitu membasuh dua kaki. Ma'al ka'baini, berikut dengan beserta dengan dua mata kakinya. Dari mulai kaki sampai kepada mata kaki. Bahkan dilebihkan sedikit di atas mata kaki setengah betis. Itu wajibnya sampai setengah betis. Ghaslur rijlaini, membasuh dua kaki berikut dua mata kakinya. Dan juga wajib memasukkan air ke dalam bawah kuku-kuku yang ada pada jari-jari kaki. Ya, terus mesti dipotongin. Dia punya kuku-kuku, jangan sampai ada kotoran-kotoran yang mengendap, karena bisa menyebabkan tidak masuknya air wudhu. Udah kelas, udah patah, jangan udah jangan jadi titik, udah tambahkan rusak lagi, termati ya kemarin. Udah bilangin, jangan kalau bukan kau malah hilang. Suaranya bila berat lagi. Udah kalau yang nggak ngerti jangan. Gak usah, nanti aja gampang. Karena kalau sound nggak bagus, apalagi yang dengar nggak jelas, jadi percuma. Ya, percuma. Kembali, al-ghaslur rijlaini, wajib yang fardu yang kelima adalah membasuh dua kaki. Ma'al ka'baini, berikut dua mata kakinya. Dan semua yang ada di bagian kaki harus dibasuh, seperti di bawah kuku. Bersihkan kotoran-kotoran. Ada mata ikan, ada kutil, itu harus ditekan-tekan dengan air supaya jerah. Apalagi yang kakinya pecah-pecah. Ada di antara kita yang kakinya pecah-pecah, itu bergaris. Garis kena kotoran, yang menjadikan garis kotoran
kotoran, sikat dulu. Ya, jangan sampai terhalang dengan kotoran. Kalau perlu carikan obat, ada obat buat pecahkan. Ketika itu berobatnya wajib. Ya, ketika itu berobatnya wajib. Kenapa sebabnya? Karena dapat menyempurnakan hal yang wajib. Segala sesuatu yang dapat menyempurnakan yang wajib, hukumnya wajib. Antum mengajar Al-Quran, ajar tajwid, makharijul huruf. Orang sekarang bilang tahsin. Orang sekarang bilang tahsin. Tapi tajwid, kalau Nabi menggunakan lafaz tajwid. Hadis mengatakan man lam yujawwidil Qur'ana fahuwa asim. Orang yang tidak mentajwidkan Al-Quran hukumnya dosa. Nabi menggunakan kata tajwid, bukan kata tahsin. Kalau tahsin umum, sesuatu yang bagus juga hasanun, baik. Tahsin membaguskan. Tapi kalau tajwid memang spesial, bahasa itu untuk Quran. Nabi enggak mengatakan man lam yuhassinil Quran, tapi Nabi mengatakan man lam yujawwidil Quran. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, maka dia berdosa. Antum baca Quran enggak pakai tajwid, enggak belajar Quran, enggak belajar qiraat, enggak belajar waqaf, enggak belajar wasal. Ya, karena bacaan Quran ada waqaf, ada yang paling susah mengenal waqaf dan wasal. Kalau yang lain gampang. Ya, ada mat asli, ada mat tabi'i, mat asli alif, ada mat tabi alif, mat tabi waw, mat tabiyah. Ya, ada irfa, ada izhar, ada tarqib, ada tafkhim, semua ada dalam tajwid. Wajib seseorang yang baca Quran harus dengan tajwid. Apabila dia baca Quran tidak dengan tajwid, maka dosa. Kenapa? Merubah wahyu Allah. Yang tadinya hak kecil dirubah jadi hak besar. Yang tadinya ain dibaca alif, yang tadinya qaf dibaca kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allah itu mustaqim harusnya pakai qaf. Ihdinas monyong kalau nyebut shad, nggak boleh ihdinas sirah. Kalau belajar makhraj, muka kita jelek, minum sono minum kemari. Au tarqim. Bismil tarqim tipis. Bismil nggak boleh bismillah. Bismil. Kenapa dibaca tarqib sebelum lafaz Allah barisnya kasrah? Kenapa dibaca tarqib sebelum lafaz Allah barisnya patah atau dhammah? Minallahi, wallahi, wahyullahi, itu hal disebut tarqib, atau dengan istilah mufakhamah, tarqib murabbaqah. Ada lagi wajibul gunnah, wajib digunakan gunnah artinya dengung, bukan dengung, bukan. Dengung itu jadi tahan seperti apabila di atas mim, apabila di atas nun ada tasdid syaddah, maka wajib digunakan minal jinnati wan nas. Itu namanya dan seterusnya. Itu namanya tajwid. Man lam yujawwidul Qur'ana, siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, bahwa asmun, maka dia itu berdosa. Maka dia itu berdosa. Jadi bahasanya lebih tepat tajwid. Orang dulu tajwid bilang tajwid.
tapi tidak dalam segi bahasa maknanya sama. Dalam segi bahasa maknanya sama, ya. Tapi dalam istilah sama juga ilmu fikih. Fikih artinya paham. Nggak dibilang ilmu paham, tapi ilmu fikih. Karena kata fikih ini khusus buat ilmu-ilmu tentang ibadah. Atau ilmu tauhid. Tauhid artinya apa? Ilmu yang dengan mempelajarinya dapat mengesahkan Tuhan. Tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Perlu kita belajar. Seseorang tidak akan bisa mengenal Allah kalau tanpa ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid diajarkan berapa sifat yang wajib bagi Allah. Ada 20: wujud, tidak, baqa, mukhalafatuhu ta'ala bil hawadisi. Satu-satu udah hafal semua. Tiap hari lari juga hafal. Sifat yang wajib 20, sifat yang mustahil 20, sifat yang jaiz 1, sifat yang wajib bagi Rasul 4, sifat yang mustahil bagi Rasul 4, sifat yang jaiz bagi Rasul 1. Ya, semuanya itu ada dalam ilmu tauhid. Kenapa kita harus mengetahui sifat-sifat Allah? Orang kalau pengen tahu betul harus tahu. Kita belum dikatakan ma'rifah, belum dikatakan ma'rifah kalau tidak tahu sifat-sifatnya. Saya sekarang ditanya, ya, saudara kenal gak dengan Pak Solihin? Oh, saya kenal. Ya, sebutin sifat-sifat. Orangnya gampang, salah itu. Salah itu gak kenal Pak Solihin. Kulitnya bersih, mata sipit, salah. Itu tetangga gitu. Dengan mengenal sifat-sifat seseorang, maka orang baru dikatakan ma'rifah. Ma'rifah lebih tinggi dari ilmu. Kalau ilmu sekedar tahu, kalau ma'rifah betul-betul mengetahui lebih dari ilmu. Ya. Kalau yang ma'rifah yang kenal betul, dia bisa uraikan. Pak Solihin orangnya seperti ini, kerjanya di Sanyu, ya. Istrinya namanya ini, anaknya sekian, namanya pertama terus, tinggalnya di gang ini dan terus, semua sifat-sifatnya, semua tanda-tandanya disebutkan, berarti orang itu ma'rifah. Sama dengan ma'rifah kepada Allah juga begitu. Allah sifatnya wujud ada. Nanti kita uraikan sifatnya tidak, baqa, mukhalafatu ta'ala bil hawadisi, semua sifat-sifatnya kita bisa uraikan. Dengan demikian jadilah orang itu ma'rifah. Ma'rifah artinya kenal betul. Ma'rifah. Dan jalan untuk ma'rifah itu banyak. Dalam hadis Nabi mengatakan dengan bahasa yang singkat, kata Nabi apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, berarti dia telah kenal betul dengan Tuhannya. Barang siapa yang makrifah kenal dirinya, maka dia kenal dengan Tuhannya. Artinya kenal diri, apa maksudnya? Kita tahu dalam tubuh kita banyak organ-organ. Ada jantung, ada ginjal, ada empedu, ya, ada perut besar, ada darah yang beredar, ya, ada usus kecil, usus besar. Semuanya berfungsi nggak? Fungsi. Jantung kita berfungsi nggak? Sampai saat ini alhamdulillah. Ginjal kita, mata kita, telinga
telinga kita masih dengar, penciuman kita masih baik, lidah bisa merasakan ini pahit, manis, asam, ya macam-macam ini lidah bisa merasakan. Kemudian setelah kita tahu bahwasannya di badan kita banyak organ-organ yang berfungsi, kita bisa bayangkan seandainya jantung nggak berfungsi, mati kita. Mata nggak berfungsi, buta kita. Telinga nggak berfungsi, tuli. Ya. Lidah nggak berfungsi, semua alhamdulillah wa syukurillah sampai saat ini masih berfungsi dengan siapa yang jadikan itu semuanya berfungsi. Kenali diri kamu. Sampai saat ini alhamdulillah mata saya masih jelas, apalagi ngeliat duit. Ya, jelas di pojokan gereja baca lihat Quran belum. Siapa yang mengaktifkan, menghidupkan organ semuanya? Pikirkan. Kenali diri engkau. Untuk mengenal Tuhan lewat diri kita. Iya, siapa yang bisa aku dijadikan aku berfungsi di jantung dan ginjal? Kalau satu saja organ nggak berfungsi, udah ginjal rusak, ngembek kemana-mana. Ya, jantung rusak, ngembek kemana-mana. Tapi syukur alhamdulillah sampai saat ini masih berfungsi dengan baik. Engkau ingin berterima kasih kepada siapa? Semuanya tidak lain adalah yang menggerakkan, yang menghidupkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arafa nafsahu faqad arafa. Jadi kita bisa mengenal adanya Tuhan melalui diri kita sendiri. Dan jarang orang yang mensyukuri, makanya kalau kita habis buang ajar, nggak disuruh baca, keluar dari WC jangan lupa kau baca Alhamdulillahillazi azhaba anil azab wa afani. Alhamdulillahillazi azhaba anil azab wa afani. Terima kasih ya Allah, allazi azhaba yang telah menjauhkan anni dari diriku al-azab penyakit, wa afani dan kembali mengafiatkan aku. Keluar dari WC baca itu. Tapi dalam hadis ya ada kalimat yang tidak disebutkan itu. Ada hadis mengatakan sebelum dia mengatakan alhamdulillahillazi azhaba anil adza wa afani, ada kalimat sebelumnya ghufranaka. Baru alhamdulillahillazi azhaba anil adza wa afani. Ada ghufranakanya dulu. Apa arti ghufranaka yang dibaca 3 kali? Ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah. Baru dilanjutkan alhamdulillahillazi azhaba anil azab. Segala puji bagi Allah, terima kasih ya Allah yang telah menjauhkan dari diriku segala penyakit. Keluar dari WC badan kita masih sehat. Keluar dari WC badan kita masih. Antum bayangkan kalau itu kotoran nggak keluar, susah sembelit, ya habis susah. Ya, akhirnya keluar situ. Nanti ke depan ke dokter. Tapi tiap kali kita buang hajat, yang keluar dari WC, Allah jauhkan itu penyakit-penyakit. Wa'afani dan kembali mengafiatkan aku seperti semula. Kenapa doanya dimulai dengan ghufranaka? Aku minta ampun kepadamu ya Allah. Aku minta ampun kepadamu ya Allah sampai 3 kali. Boleh jadi engkau harus minta ampun karena kita dianggap gak bersyukur. Ya, lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Begitu keluar dari WC engkau sehat. Engkau sehat. Jantung masih sehat, ginjal masih sehat, semua organ-organ yang dalam tubuh kita masih sehat. Apakah kita pernah menyiapkan menu khusus buat organ kita supaya jantung sehat? Harus konsumsi ini. Kalau mata harus sehat, banyak makan wortel misalnya. Untuk pendengaran harus makan ini. Menunya banyak. Banyak nggak menunya? Buat kesehatan organ-organ tubuh kita ini ditunjang dengan berbagai macam makanan-makanan vitamin untuk organ kita. Kita nyiapin nggak? Boro-boro. Makan seadanya. Ya. Kita bukan orang yang peduli dengan hal semacam itu, bukan. Lagi modalnya nggak sedikit. Buat kesehatan jantung makanannya apa? Baru jantung, buat mata, buat telinga, buat lidah, buat perut, semua ini organ butuh vitamin-vitamin khusus supaya sehat terus. Tapi kita mikirin nggak? Enggak. Begitu kita makan semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, Allah yang atur. Mata ambil vitamin buat engkau, telinga ambil vitamin sendiri buat engkau. Semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menu yang seadanya diatur. Masing-masing dapat sekalipun serba sedikit. Buktinya masih sehat organ kita. Kita gak mikirin, Allah yang atur, sehingga kita sehat. Makanya begitu keluar, kita minta ampun, kita gak syukur sama Allah. Syukur sama Allah. Boleh jadi kalau satu jantung berhenti, bukan hal yang mustahil, bisa saja matanya kurang, ginjalnya nggak berfungsi, karena nggak kita pikirkan vitaminnya, asupan yang khusus nggak pernah kita pikirkan, nggak ada catatan kita, berapa duit biayanya, tapi dengan makanan yang seadanya Allah atur semua. Ini buat jantung, ini buat mata, ini buat ginjal, ini buat ini, terus selama berapa tahun dia? Dari mulai lahir sampai sekarang, alhamdulillah wa syukurillah, organ kita masih sehat. Nah, kalau pilek-pilek mewajar, orang goyang es, ya panas-panas minum es, itu salah kita sendiri, nggak bisa menjaga. Musim hujan minum es, panas minum es, malam-malam mendusin jam 12 malam kulkas dibuka. Wajar kalau pilek, itu mah wajar. Kadang pusing, gampang tuh tempelnya cepat hilang. Tidak punya duit. Tapi ya, organ-organ yang inti, ya, sampai termasuk kan kita lalai, nggak nyiapkan menu khusus. Allah berikan semuanya dengan asupan yang kita makan seadanya. Allah jadikan semuanya itu sama. Begitu keluar dari WC, gufranaka, aku minta ampun ya Allah, yang gak pernah mensyukuri nikmat sehat yang Kau berikan kepada organ-organ tubuhku. Baru alhamdulillahillazi azhaba anil azaba. Cakep itu agama, cakep Nabi ajarkan, baca itu jangan lupa, kata Nabi. Tanda terima kasihnya seorang hamba kepada Tuhannya. Alhamdulillah artinya apa? Terima kasih Allah. Ya, kenapa harus berterima kasih? Allazi azhaba anni, yang telah menjauhkan dari diriku al-azab, berbagai macam penyakit. Semua tubuh kita sehat, organ kita sehat, diri kita sehat. Wa afani, dan kembali mengafiatkan. Kembali asadisu, dan yang keenam, fardu wudhu yang terakhir, at-tartibu, yaitu teratur. At-tartibu berurutan, basuh muka dulu, baru tangan kanan, sampai
baru sapu kepala, baru kaki kanan, kaki kiri. Adapun telinga sunnah, tengkuk sunnah, ya. Dan sunnah tiap-tiap basuhan sunnah membaca doa. Itu hukumnya sunnah. Sedangkan yang fardu, yang wajib, yang keenam adalah tartib. Artinya apa? Tidak sah orang yang wudu nggak ada tartibnya. Masa datang-datang kaki? Halah, muka dulu. Ya. Nggak boleh, ini ada aturannya. Berurutan, muka dulu. Allah yang suruh, yang ajarkan wudu, dan aturannya Allah. Iza kuntum ila shalah, Al-Quran berkata, bila kalian mendirikan sembahyang, ingin mendirikan sholat, fansilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wajah dulu. Ya. Fansilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Kemudian apa lagi? Wa aydiyakum ilal marafiq, lalu tangan kalian sampai siku. Tangan-tangan maksud tangan kanan dan tangan kiri. Wamsahu bi ru'usikum, lalu sapu kepala. Giliran sapu nggak diguyur, nggak dibasuh tapi disapu. Kenapa? Kalau diguyur tiap hari pilek katanya, basahin lagi. Soal bulan yang sunnahnya, bulan waktu membaca Quran, bulan waktu berzikir. Kalau tiap-tiap kepala harus diguyur, mungkin kita kuat, yang nggak kuat, ya kayak gitu, berhenti. Nggak bilang, kirim kepala wamsahu birusikum, sapu kepala. Waktu kembali ke kaki, wa arjulakum ilal ka'baini, dan basuh dua kaki kalian sampai batas mata. Itu ada tartib. Jadi hukum tartib ini fardu. Apabila seseorang wudu meninggalkan tartib yang hukumnya wajib, maka tidak sah. Datang-datang kaki dibasuh, ya. Habis kaki muka, habis muka kaki kiri, habis kaki kiri tangan. Kita aduk-adukan begini duduk, maka tidak sah wudu yang semacam, kecuali mandi hadas besar. Mandi hadas besar nggak ada tartib. Mandi hadas besar tidak ada. Selain itu fungsinya tartib apa? Manfaatnya apa sih ada tartib? Nih seandainya nih, ya, kita wudu, begitu selesai wudu ternyata di tangan kanan kita ada cat atau bekas minyak, habis urut lupa dicuci pakai sabun, ada cat minyak atau ada bekas minyak, ada oli segala macam, masuk nggak wudunya? Berarti di basuhan sah, nggak sah. Tapi muka sah. Dari mana mulai tidak sah? Dari tangan kanan. Kalau tangan kanan tidak sah, tangan kiri sah nggak sah. Kalau tangan kiri tidak sah, nggak sah. Terus kepala tidak sah, selanjutnya tidak sah, karena penghalangan satu di tangan. Cuci dulu minyaknya, cuci dulu olinya, cuci dulu bekas urutannya. Diulang lagi nggak? Agak usah. Udah diulang lagi nggak beres-beres. Terusin yang nggak sah tadi. Tangan kanan basuh yang kanan, muka nggak usah dibasuh karena sudah sah. Tangan kanan, terus tangan kanan sudah sah, harus selanjutnya tangan kiri. Ini belum sah nih tadi. Kita anggap sah, yang membuat dia tidak sah karena tangan kanan tidak sah. Ini manfaatnya tartib. Manfaatnya tartib seperti itu. Atau kenanya di tangan kiri, muka sah nggak? Sah. Tangan kanan sah, tangan kiri tidak sah. Kepala nggak sah karena kiri tidak sah. Kaki nggak sah karena ini. Cuci, sabunnya hilangin, getah minyaknya dihilangin, yang
yang mencegah tidak masuknya wudhu, kita cuci dengan sabun. Dan mana dari mula lagi? Nggak usah terusin bagian mana yang tadi nggak sah. Jadi niat lagi nggak usah. Tadi kan udah niat. Ya, ini cuci, basuh tangan kiri, terus kepala, terus sampai akhirnya. Itu manfaat terganti. Oh, sekarang yang kena kaki kanan, nginjak nih permen karet, atau habis acara maulid banyak nasi nempel tuh nasi itu, kebuli pada nempel di kaki. Kan kalau nempel kaki keras ya, kita udah main guyur-guyur aja ya. Tanpa kakinya nggak dirabah-rabah, nggak dilihat ya. Nah, ini ternyata begitu salat ada yang bilangin, mas kaki ini tuh banyak nasinya. Dia tahu aja, bukan tahu aja, nggak sah. Balik lagi ke tempat duduk ya. Niat lagi kan? Nggak usah selama belum batal. Sekalipun udah dipakai sholat, kan belum beres sholat, karena wudhunya tidak sah. Bersihkan nih selama belum batal. Cuci, basuh tangan kaki kanan. Kaki kiri sah nggak sah, karena kaki kanannya tidak sah. Ke atasnya kepala, tangan, muka sah semua. Kalau diulang, perlu. Ya. Kalau yang nggak ngaji, ulang itu, nggak tahu, ulang lagi deh. Ulang lagi, capek akhirnya. Karena orang jahil capek. Orang yang jahil, ente tawaf, berapa kali tawaf? 7 kali putaran, pas keempat batal, maaf, keluar angin. Batal nih. Tempat duduk jauh lagi, jauh ente. Tempat duduknya dari Ka'bah tuh harus ke belakang, muterin Masjidil Haram. Kalau dulu ada dekat air Zam-Zam, sekarang ditutup ya, karena jadi menghalang. Nah begitu selesai kita wudhu, lanjutin lagi tawaf, nggak usah dari mula. Kalau ente dapat di bawah muteran dikit, kalau di atas ya. Tadi waktu batal di mana yang keempat, berarti yang rusak yang keempat. Lanjutin yang keempat, 4 tambah lagi 3 lagi ya. Nggak harus dari mula. Kalau yang nggak ngerti, ulang lagi dari mula. Begitu kelima batal lagi, ulang lagi. Gekor bisa itu kalau diulang. Nah kecuali mandi hadas besar tidak ada tertib. Begitu niat mau guyur yang mana saja silakan. Kalau wudhu harus dimulai dari wajah, diakhiri di kaki. Itu wudhu karena ada tertib. Kalau mandi hadas besar tidak ada. Awaitu rab al hadasil akbari an jamil badani fardhan lillahi ta'ala. Sambil guyur aku niat mengangkat hadas besar dari sekalian badan fardhu, karena mau kaki duluan boleh, pundak duluan boleh, kepala duluan boleh, badan duluan boleh, belakang duluan boleh, terserah, karena tidak ada tertib di saat mandi hadas besar. Oh begitu selesai mandi, ternyata di sini minyak nih, ada minyak nih. Cuci sampai bersih, sampai milah-milah, mulai lagi ada kepala. Kan gak ada tertib, langsung mengguyur bagian sini saja. Karena di mandi hadas besar tidak ada tertib. Yang lain sudah saya nggak ada, cuma satu. Ini tangan kiri ini. Ya, habis terkilir, minta urut ini sebelah nih, tukang urut. Minyaknya lupa kita cuci. Itu mandi hadas besar, baru sadar. Ini ada minyak halus nih air nih. Ya, yang lain sudah sah, anggota yang lain baru kita cuci bagian yang ada minyaknya. Setelah selesai kita guyur, nggak perlu ulang kembali dari kepala atau berat badan, tidak perlu, karena dalam mandi hadas besar tidak ada tertib.
Jadi itu manfaat tertib yang ada dalam wudu. As-sadisu, dan fardu yang keenam yang ada dalam wudu, at-tartibu, yaitu berurutan. Tertib artinya berurutan. Sedikit lagi. Faslun, kita masuk pasal yang baru. Ini satu pasal. An-niyatu, ya, apa itu niat? Pengarang menyebutkan definisi niat. Apa itu niat? An-niyatu, niat adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Menginginkan sesuatu, menghendaki sesuatu berbarengan dengan mengerjakannya. Itu niat. Niat artinya qasdu syai'i, menginginkan sesuatu, menghendaki sesuatu, muqtarinan dipilihi, dan berbarengan atau sekaligus mengerjakannya. Kita mau sembahyang niat dulu. Kapan kita niat? Bisa kita ingin sholat, hati berkata, langsung bergerak. Ya, muqtarinan dipilihi, berbarengan dengan melakukannya. Itu namanya niat. Dan niat itu wa mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di hati. Yang mengucapkan niat bukan mulut. Kalau mulut lafaznya, kalau hati niatnya. Berbarengan Allahu Akbar, mulut kita mengatakan takbiratul ihram, hati berbarengan mengatakan aku niat sembahyang fardu isya 4 rakaat tunai, karena selama hati kita mengatakan niat, mulut kita mengatakan Allahu Akbar, takbir selesai, niat selesai, tangan sudah selesai. Yang dikatakan 3 anggota bekerja dalam satu waktu. 3 anggota bekerja dalam satu waktu. Tidak boleh niat duluan, hatinya baru bergerak, tidak sah. Ambillah, hati bilang aku niat sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tunai karena Allah. Hati sudah mengatakan itu, baru disusul Allahu Akbar, berarti duluan niat baru takbir. Tidak boleh takbir duluan baru niat. Allahu Akbar baru hatinya niat. Tidak boleh. Ya, itu harus bareng. Mulut mengatakan Allahu Akbar, tangan mengangkat sampai ilusan 2 pundak, hati mengatakan aku niat sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tunai karena Allah. Tangan sedekap selesai, niat juga selesai, takbir juga selesai bareng. Bekerja 3 anggota dalam satu waktu. Ya. Makanya orang suka agak lama. Allah, nggak masuk. Ya. Malam nggak bisa masuk. Ada agak lama. Disitulah permainan syaitan. Nabi tahu. Kata Nabi, baca dulu doa sebelum kau masuk dalam sholatmu. Rabbi inni, Allahumma inni a'udzubika min hamazati syaitan atau min hamazati syayatin wa a'udzubika ayyahduru. Baca itu Nabi. Ya, karena bagian-bagian penting dia masuk, menggagalkan orang sholat bisa sedang niat yang susah-susah. Kalau tidak hafal dengan doa, baca dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau dengan ayat-ayat Al-Quran seperti baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas allazi wasisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Boleh dengan doa, boleh dengan surah, boleh dengan ta'awuz. Karena tujuannya adalah menjaga kita jangan sampai kita dibikin wiswas. Gak masuk niat kita Allah sampai merem. Gak masuk juga. Imam sudah lebih, Fatihahnya sudah lewat. Ada orang yang susah waktu lagi takbiratul ihram. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh juga
Jadi an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu menghendaki sesuatu berbarengan dengan melakukannya. Kalau rencananya saat ini terus mengerjakannya nanti, ya, itu bukan niat, itu namanya azam. Ya, azam. Di hati keinginannya sudah ada sekarang, tapi pelaksanaannya nanti dulu. Bisa besok, bisa seminggu, bisa sebulan. Itu namanya azam. Azam punya rencana. Rencananya di hati ada. Saya ada azam ingin menghitamkan anak saya. Itu diucap. Nanti kapan? Nunggu waktu sekolah libur. Itu namanya azam. Kalau yang dibilang ada niat nih mau dihitamin anak-anak, itu salah. Ya, kalau niat itu harus keinginan langsung lakukan. Tapi kalau pelaksanaannya, ya, nanti sesudah rencana, itu namanya azam. Karena ada azam mau berangkat umroh, ya, ada azam mau cari kerjaan, ada azam mau beli rumah, mau kredit motor, itu azam semua. Al-Quran bilang faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kau punya rencana, serahkan kepada Allah. Ya, serahkan kepada Allah. Karena yang akan berlaku adalah kehendak Allah. Tawakal kepada Allah. Ya Allah, aku ada rencana mau menghidupkan anak. Aku mohon, ya, aku bertawakal kepada Engkau, ya Allah. Insya Allah urusan jadi mudah. Dan tempat niat itu adalah al-qalbu, yaitu hati. Wa mahalluha, dan tempatnya tempat niat al-qalbu, yaitu hati. Wa talaffuz biha sunnatun, dan berlapas dengan lapas niat. Wa talaffuz biha biniyah, dan berlapas dengan lapas niat sunnatun, hukumnya sunnah. Jadi sebelum dia niat dalam hati, lebih dahulu disunahkan dilafazkan. Wa'udu nawaitu raf'al hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Mengambil hadas besar, nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Mau umrah, nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mau haji, nawaitu hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Mau mandi Jumat, nawaitu ghusla li salatil jum'ati, ya, dan seterusnya. Itu sunnah dilapaskan baru disebutkan oleh hatinya. Wa talabbuzu biha sunnah, dan berlapas dengan niat itu hukumnya. Wa waktuha, dan waktunya kapan seseorang, ya, kapan seseorang niat, kapan waktunya seseorang bisa niat. Kalau ketika berwudu, inda ghasli awwal juz'in minal wajhi, waktunya adalah ketika membasuh, ya, ketika membasuh bagian awal dari wajah. Ketika membasuh yang pertama bagian daripada wajahnya. Ketika membasuh sebagian daripada wajahnya. Hatinya berkata, aku niat mengangkat hadas yang kecil, airnya sampai di wajah, hati langsung berkata, saja aku mengangkat hadas yang kecil, air sudah sampai di wajahnya. Ya, ketika air sampai di bagian wajah kita, mau di atasnya, di pipinya, di bawah, terserah. Yang penting masih bagian wajah. Saat itulah masuk kita punya niat. Berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum, ya, tayamum adalah akhir niat tayamum, awal niat wudu. Akhir niat tayamum, awal niat wudu. Apa maksudnya? Antum nih mau tayamum, ya, kan kita taruh nih di sini nih debu. Kita siapkan 2 tempat, 2 muka koran. Nah, tayamum dengan 2 tepukan. Tepukan yang pertama buat wajah, tepukan kedua buat tangan. Mungkin 2 sini. 1, 2. Dulu. Nih, awal itu tayamum
tayammum nawaitu tayammuma listibaati fardhu shalah. Ketika debu sampai di wajah, ya, niat tayammum sudah selesai. Ketika debu sampai di wajah, niat tayammum sudah selesai. Kapan awalnya? Waktu dia naruh dua telapak tangan di atas debu. Aku niat tayammum agar diperbolehkan melaksanakan sholat. Sampai di wajah sudah habis. Makanya dibilang akhir niat tayammum, awal niat wudu baru awal. Ketika tangan dengan air sampai di mana wajah, maka itulah awal niat wudu. Akhir niat tayammum, awal niat tayammum. Sudah aku niat tayammum agar diperbolehkan melaksanakan sholat fardu. Sampai di wajah, niatnya sudah selesai. Waktu dan waktu niat inda ghasli awal juz'in min wajhi, ketika membasuh bagian pertama dari wajahnya. Ya. Wa tartibu, sedangkan makna tertib adalah an la yuqaddima, bahwa tidak mendahulukan udwun ala udwin. Jangan mendahulukan satu anggota wudu atas anggota wudu yang lainnya. Makna tertib di sini jangan sampai ada satu anggota wudu mendahulukan anggota yang lainnya. Harusnya wajah dulu didahulukan tangan. Harusnya tangan kanan dulu didahulukan tangan kiri. Itu tidak tertib. Ya, yang tertib harusnya didahulukan yang urutan pertama daripada urutan yang kedua, didahulukan urutan yang kedua daripada urutan yang ketiga, seterusnya seperti itu. Itu makna tertib, artinya beraturan sesuai dengan aturan yang disebutkan dalam Al-Quran. Iza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, wajah dulu, wa aydiyakum, dan dua tangan kalian ilal marafiq, sampai sikut, wamsahu birusikum, baru kepala, wa arjulakum, dan kaki ilal ka'baini, sampai dua mata kaki. Ini urutan. Itu makna tertib. Wa tartibu, dan kan makna tertib alla yataqaddama alla yuqaddima, bahwa tidak mendahulukan udwan min udwan ala udwin, bahwa satu anggota wudu tidak boleh mendahulukan anggota wudu yang lain. Itu ya, tidak mendahulukan. Kalau mendahulukan bukan namanya tertib. Yang namanya tertib, ya, anggota yang lain tidak mendahulukan anggota yang satunya. Ya, itu makna tertib. Kemudian faslun wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la tu'mina biha hayatan thayyibah. Idza tawaffaytana fatawaffana wa anta radin 'anna wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.